Anak kan tergantung orang tuanya. Kenapa sampai begitu? Saudara, belum lama ada satu keluarga datang minta didoakan. Anak mereka, salah satu anak mereka menggelapkan uang perusahaan 1 juta lebih dan harus laporkan. Wow, keluarga ketakutan. Jangan sampai nanti dihukum dan sebagainya. Saya bilang, saya nggak bisa mendoakan untuk nggak dihukum, salah. Tapi sebelum itu terjadi, mari dibereskan. Apa penyebabnya? Ternyata keluarga ini cerita, saudara. Dari antara anak-anak mereka yang satu ini buat susah terus dari kecil. Nah, ketahuan. Ringkasnya cerita, anak ini anak yang ditolak 6 kali selama dikandung. Dalam kandungan mamanya mau digugurkan 6 kali, nggak berhasil. So dipijat, diminum nanas mentah dan semua macam-macam. Itu ibunya cerita. Ini terus ada pemberesan antara orang tua. Jadi penyebabnya bukan masalah dia menggelapkan uang, terus sudah dari kecil buat susah. Dari kecil nggak bisa uang orang tua, masuk rumah sakit yang mau mati, kesiram air panas, macam-macam katanya. Sejak belum menikah sampai punya anak, sudah. Ngerti contoh-contoh ini? Akhirnya keluarga itu udah perubahan total, pembaruan. Sampai kakak adiknya bencinya kepada yang satu ini luar biasa, karena mereka semua ikut susah gara-gara saudara yang satu ini. Tapi setelah Roh Kudus membongkar penyebabnya, kakak adiknya pun baru tahu kalau orang tuanya membunuh ini waktu itu. Akhirnya mereka tangis-tangisan bersaudara ini. Mereka saling minta maaf. Dia nggak salah. Saya terangkan penyebab anak-anak yang digugurkan itu. Wah, kayak gitu itu model. Ngerti sekarang maksudnya? Ayo, punya persoalan apa? Jadi kalau saya nggak khotbah persoalan, jangan marah ya. Selesaikan sendiri dengan Tuhan. Pasti ada penyebabnya itu. Pasti ada penyebabnya. Nah sekarang tuntutan Tuhan, kerinduan Tuhan. Maaf, saya nggak mau pakai kata tuntutan, terlalu berat. Kerinduan Tuhan sekarang bagaimana kita makin nyata, dinaungi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Wah, luar biasa. Saudara, saya percaya, semua kita percaya bahwa memang Tuhan Yesus itu tidak akan lahir lagi seperti pengalaman lewat Maria. Jelas enggak? Semua kita percaya itu. Tetapi konsep dan prinsip ini masih berlaku sampai hari ini. Bahkan sampai Yesus datang kembali. Bukan Yesus yang lahir lewat kita, tapi benih firman itu akan melahirkan firman lewat kita. Amin. Nah, ini yang terjadi. Saudara, dunia gak perlu diinjili, dunia gak perlu KKR, gak perlu semuanya. Kalau semua orang Kristen mau, maaf ya, dihamili oleh Roh Kudus, firman itu akan keluar lewat kita. Dan kalau firman itu keluar lewat kita, orang-orang di sekitar kita otomatis bertobat, saudara. Kalau firman itu keluar lewat kita, orang itu otomatis bertobat. Karena firman itu buah yang khusus, lalu orang melihatnya dan ingin ambil. Saudara, itu kerinduan Tuhan atas kita. Maka itu yang penting sekarang ini. Persoalannya bukan bagaimana aku bisa punya uang untuk datang ke persekutuan yang jauh itu. Bukan uang untuk naik taksi, untuk naik bajai, untuk naik bis kota, untuk naik apa, bukan. Tapi persoalannya bagaimana setelah aku dengar firman itu jadi kenyataan dalam kehidupanku. Itu yang penting. Coba renungkan ini betul-betul. Terus ayat 38 dah, 36, 37 nggak usah dibaca, saya sebut 38 saya. Lukas 1 tadi. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Waktu saya sedang belajar ini, Roh Kudus itu bertanya saya begini. Menurut kamu, kapan pembuahan itu terjadi? Kan sudah dihamili. Maaf ya pakai kata ini, kan sudah dihamili. Pasti ada pembuahannya, bukan? Sampai jadi janin Yesus itu kan ada pembuahannya. Sel telur Maria dibuahi oleh Roh Kudus. Ada pembuahannya kapan? Nah, waktu dia tanya begitu, saya juga bingung, ya nggak ada ayatnya saya bilang di sini soal dibuahi. Tapi karena dia tanya, saya percaya itu pasti ada. Ternyata 38 itu pembuahannya, saudara. Setelah Gabriel menerangkan panjang lebar kepada Maria bagaimana dia hamil, saudara, Maria itu excited, apa ya, bergairah sekali. Aku mau cepat hamil, Wih, nekat ini orang. Mati. Kalau dia hidup tahun 90-an aman. Hidup tahun itu mati nih, saudara. Tapi dia bisa punya kerinduan yang luar biasa. Semangatnya. Saya mau katakan kepada saudara, semangat Maria ini yang harus ada dalam kehidupan semua kita anak-anak Tuhan. Enggak ada yang ngamen lagi. Aduh. Suara saya sudah mau habis, diam aja. Saya ulangi.
Ini yang Tuhan rindukan pada akhir zaman. Semua anak-anaknya yang adalah gerejanya punya satu semangat untuk taat kepada firman, seperti semangatnya Maria untuk taat kepada firman Tuhan itu. Lumayan. Saudara, apa ketaatan Maria? Coba baca ayat 38, kita akan kagum. Setelah dia dengar uraian itu bahwa dia betul-betul bisa hamil walaupun belum kawin, wah, dia berkata, kata Maria, semangat itu, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Nah, pembuahannya terjadi kalimat terakhir ayat 38. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Malaikat yang pergi, pembuahan sudah terjadi. Tepat waktu Maria berkata jadilah padaku menurut perkataanmu itu, pembuahan terjadi. Hari itu dia hamil. Saya kagum betul lihat Maria ini. Saudara, tahun 70-an yang lalu Roh Kudus sudah membawa saya untuk jadi Maria. Ya, saya ini kalau melajari Alkitab, karena Roh Kudus selalu ajar begitu, saya harus menjadi pelaku-pelaku dari yang terjadi itu supaya menghayati betul. Waktu saya mempelajari Musa, wah, saya mau jadi Musa. Gimana perasaannya? Wah, betul, dia marah, nggak salah juga. Bisa marah luar biasa. Waktu 2 juta orang nangis bareng. Bayangkan, 3 anak nangis bareng, sudah rame rumah itu. Tapi 2 juta orang Israel dipimpin Musa nangis bareng. Stres Musa hari itu. Lalu bilangan 14 Musa berkata, Tuhan, apakah aku yang melahirkan mereka? Mereka minta daging kepadaku, semuanya. Ngamuk Musa. Waktu saya tempatkan diri saya jadi Musa, ya betul juga ya. Capek buat Musa. Lah waktu dengan Maria, saudara, saya tempatkan diri. Kalau betul-betul Maria itu saya ya, bukan Maria ini, Maria saya ini. Gabriel datang kepada saya, dikatakan kau akan hamil. Saya akan kaget, itu saya. Lah, saudara, kalau saudara saya nggak tahu, lakukan sendiri di rumah nanti, praktekkan kalau saudara Maria. Lalu saya minta begini, saya ngajukan 2 syarat kepada Tuhan. Kalau saya Maria itu saya, karena saya tempatkan diri betul-betul. Saya bayangkan saya hidup pada zaman itu, saya tempatkan diri, ya Maria. Tuhan, saya mau. Saya utilkan juga, jadilah padaku menurut yang kau katakan. Tapi, saya bilang, beritahu Yusuf dulu supaya saya nggak dicerai, kan repot. Kalau saya ngomong Yusuf aku hamil, tapi nggak karena laki-laki loh. Yusuf bisa mikir, ngomong aja enak kamu. Yang kedua, syarat saya mau hamil, tapi nggak mau perut besar, biasa saja, supaya orang nggak lihat. Loh, itu saya, maka itu nanti pulang jadikan Maria, dirimu jadi Maria. Kalau saudara bagaimana? Kalau Marianya saudara itu bagaimana? Kalau Marianya saya kan begitu. Itu saya. Risiko besar ini, saudara. Kalau cuma dicerai Yusuf nggak apa-apa, masih banyak cowok lain. Tapi kalau mati nih, betul nggak? Mikirkan. Tapi Maria bisa begitu semangat berkata, jadilah padaku menurut yang kau katakan itu. Dengar orang Kristen pada tahun 94 ini, inilah kerinduan Tuhan. Ketika 40 tahun ini, ketika Roh Kudus melawat seluruh dunia secara serentak, gereja dituntut untuk hamil Yesus. Itu hamil firman. Amin. Supaya firman jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Nggak cuma begini-begini saja kekristenan kita itu, tapi sungguh-sungguh. Tapi perlu ada sikap taat yang luar biasa. Saya punya istilah begini. Lebih baik kita taat sampai goblok daripada pintar tapi melawan Tuhan. Ayo milih yang mana yuk? Iya tuh, lebih baik taat nak. Orang bilang goblok lu, kok lu taat begitu aja mau? Nggak apa-apa, orang bilang begitu. Asal firman itu jadi kenyataan. Hari-hari ini ada banyak orang yang kompromi, segen kepada pimpinan, kepada teman. Ya nggak apa-apa lah, pensiun 5 menit jadi Kristen, nanti 6 menit ke 6 bertobat, itu kan boleh gitu. Ada orang yang punya model seperti itu? Nggak bisa. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lahir firman yang luar biasa yang Tuhan rindukan. Saudara, selama ini firman itu belum jadi kenyataan dalam kehidupan kita, belum. Mari kita beralih ke Yohanes 1. Injil Yohanes pasal 1. 13-14. Ternyata bukan cuma untuk Yesus, tapi untuk kita. Yohanes 1, 13-14. Perhatikan kata pertama ayat 13. Jamak. Bukan tunggal. Sudah? Yohanes 1:13. Berapa orang? Orang-orang, bukan jamak. Lah, ini yang dicari oleh Tuhan. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging,
Tetap bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Sebelum tahun 94, saudara, saya itu salah terus kalau baca 13.